Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hepriza Juwita, SPD MPD, selaku dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, dan kemudian perkenalkan, nama saya Siti Wafiroh dari Fakultas Sarbe dan Keguruan pada prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12316246688. Dan berhadapannya saya di sini pada layar handphone ini untuk memenuhi tugas individu ujian akhir semester dengan sebuah tema geostrategi di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah geografi dan yang kedua adalah strategi. Geografi itu merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat hidupnya bangsa dan bernegara di Indonesia. Sedangkan strategi memiliki makna sebagai ilmu dan juga seni untuk menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian yang baru saya sampaikan, yang memiliki makna sederhana tersebut, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijaksanaan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Wujud strategi di Indonesia itu untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan hanya untuk kepentingan politik, menguasai bangsa, ataupun menjadi serangan untuk bangsa lain, ataupun untuk peperangan. Tidak, tetapi sebagai kondisi, sebagai metode, dan sebagai doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna untuk merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang berbunyi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta mewujudkan tujuan nasional Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya adalah sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia yang diinspirasikan dan dilatar belakangi untuk membangun ketahanan Indonesia, sejarah Indonesia, khususnya sejak pada tanggal 17 Agustus 1945 mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, tantangan, dana dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri sendiri ataupun dari luar negeri, yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan dana ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara tidak langsung ataupun mampu menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek, dan baik aspek alamiah maupun aspek sosial dan kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup deteksi tensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ternyata sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan
kelangsungan hidup, kemampuan bangsa, dan juga keterbatasan dari segala aspek. Nah, kemudian selanjutnya sering sekali orang menyebutkan bahwa bagaimana geostrategi terbentuk. Jawabannya adalah dari pada zaman 17 Agustus 1945 itu banyak banget kesulitan yang telah dialami pada para pahlawan terdahulu, para masyarakat terdahulu, bahwa banyak sekali tantangan dan juga keterhambatan untuk keberlangsungannya hidup. Sehingga itu menjadi sebuah sejarah penting bagi proses geostrategi Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, dan terpadu yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila dan wawasan Nusantara. Dan kemudian kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan juga mengembalikan nilai-nilai yang yang terdapat pada EJHT dan luar ataupun dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Sekian, terima kasih.